Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, kedatangan hakim dari Pengadilan Negeri Makale disambut aksi demo ribuan pelajar SMA Negeri 2 Raten Pau, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Mereka menolak rencana penggusuran sekolah. Ribuan siswa SMA Negeri 2 Rantai Pau, Toraja Utara, Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa menolak penggusuran sekolah mereka. Penolakan ini mereka sampaikan saat para hakim Pengadilan Negeri Makale hadir di sekolah untuk menggelar sidang peninjauan lokasi. Berbagai poster dan teriakan histeris protes ribuan pelajar mewarnai jalannya sidang peninjauan lokasi tersebut. Sengketa lahan yang ditempati SMA Negeri 2 Rantai Pau dengan ahli waris Haji Ali sudah bergulir sejak lama. Ahli waris mengklaim sebagai pemilik sah tanah seluas 18.000 meter persegi tersebut. Penggugat yang merasa memiliki tanah itu tidak tahu asal-usulnya dari mana, tidak akan mungkin. Bahwa ini bukan saja masyarakat adat Balele atau sekolah yang diperjuangkan, tapi disinilah diperjuangkan sebetulnya masyarakat adat Toraja. Menurut pihak sekolah, lahan yang sekarang ditempati sudah diserahkan ke pemerintah daerah beserta bukti sertifikatnya. Setelah bertemu dengan para hakim, siswa yang menggelar aksi demo mengelilingi batas sekolah dan kembali masuk ke sekolah. Seorang kakek berusia 58 tahun dan berprofesi sebagai pengamen viral di media sosial usai menyawer biduan saat berjoget dangdut. Aksi kakek tersebut mendapatkan kritik dari warganet karena uang yang disawernya adalah hasilnya mengamen yang justru dipakai untuk menyawer biduan. Aksi kakek bernama Mulyono 58 tahun ini viral di media sosial setelah dirinya menyawer dan tabur uang saat berjoget dengan biduan di Probolinggo, Jawa Timur. Aksi Mulyono ini mendapat kritik dari warganet. Pasalnya, uang yang diperolehnya dari hasil mengamen di jalanan justru digunakan untuk sawer biduan. Menanggapi hal tersebut, Satpol PP melakukan razia dan berhasil mengamankan pengamen viral ini. Hasil dari ngamen, hasil dari minta-minta itu dibuat nyawer. Pihak Satpol PP akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memfasilitasi rumah singgah untuk Mulyono agar tidak lagi mengamen. Gelar kegiatan kontes busana waria bermodus ulang tahun digeruduk salah satu ormas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi bergerak cepat membubarkan kontes waria tersebut dan memberikan peringatan kepada panitianya. Kontes waria berkedok acara ulang tahun didatangi anggota ormas di Makassar, Sulawesi Selatan. Ormas yang mencium ada kegiatan meresahkan masyarakat meminta panitia untuk membubarkan acara. Untuk mencegah keributan, aparat kepolisian harus membubarkan kegiatan waria. Seluruh tamu undangan yang sebagian adalah waria diperintahkan pulang. Polisi juga memberikan peringatan kepada pengelola karaoke agar tidak lagi menerima acara serupa yang melibatkan waria. Kami dari pihak kepolisian kita bubarkan karena adanya acara yang memang tidak ada surat izin masuk ke pihak kepolisian, sehingga kita mengecek ke lokasi, ternyata ada acara-acara yang memang bertentangan dengan ormas Islam, sehingga kami dari aparat bubarkan. Penggebuk drum grup musik Superman is Dead, Igede Ari Astina alias Jering, mendapatkan bebas bersyarat sebelum dinyatakan bebas murni. Istri Jering, Nora Alexandra, yang didampingi kuasa hukumnya mendatangi lapas Kerobokan, Badung, Bali untuk menjemput Jering yang akan menghirup udara bebas. Sebelum meninggalkan lapas, Igede Ari Astina menyempatkan diri manggung bersama band Antrabes. Pentolan grup band Superman is Dead mendapatkan kesempatan cuti bersyarat usai menjalani pidana penjara sejak 24 Februari silam. Jering divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pidana 1 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah. Jering dinyatakan terbukti melakukan pengancaman terhadap penggiat media sosial Adam Denny.
Hari-hari terakhir, perhatian publik disita oleh Kemenkominfo, ihwal polemik kebijakan penyelenggaraan sistem elektronik. Aturan PSE tersebut dinilai merugikan sebagian masyarakat, pekerja digital, dan konten kreator. Jagat maya dihebohkan dengan cuitan warganet atas kebijakan baru Kemenkominfo. Kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut ihwal aturan penyelenggaraan sistem elektronik. Warganet memprotes pemblokiran beberapa platform aplikasi seperti PayPal, Steam, hingga Epic Games. Sejumlah platform aplikasi itu diblokir karena belum mendaftarkan di sistem PSE hingga batas waktu yang diberikan. Ketiga platform itu merupakan layanan jasa rekening virtual untuk melakukan penerimaan uang serta pembayaran secara daring. Juga distribusi game online yang dengan sukarela mereka merogoh kocek untuk memainkannya. Tidak tanggung-tanggung, sebuah petisi gugat Kominfo dibuat oleh seorang bernama Vicky AMD di laman change.org sebagai bentuk protes atas pemblokiran yang dilakukan Kemenkominfo. Warganet pun lantas mempertanyakan solusi alternatif selain pemblokiran. Dalam komunikasi yang intens dengan kedutaan terkait, termasuk kedutaan Amerika Serikat, 5 dari 7 PSE yang selama ini dibicarakan di masyarakat, seperti misalnya PayPal dan Steam, itu normalisasinya sudah dilakukan. Tidak hanya memprotes game online yang diblokir Kominfo, warganet pun tidak segan-segan membandingkannya dengan slot judi dan pinjaman online yang sangat mengganggu masih beredar leluasa di jagat maya. Namun karena ada beberapa yang mendaftar sebagai PSE, berarti itu kan mendaftar secara legal. Kami sedang melakukan klarifikasi dan pendalaman. Apabila ditemukan itu berkaitan dengan judi, judi online, maka tentu tidak ada ruangnya di Indonesia dan itu harus di-take down. Sebelumnya, Google dan WhatsApp yang selama ini menjadi layanan krusial bagi pengguna internet sempat terancam tidak bisa digunakan. Hal ini karena platform aplikasi tersebut mendaftarkan jelang batas waktu yang ditentukan. Namun, terdapat keanehan yang ditemukan dalam laman PSE. Beberapa PSE yang memuat nama Google dalam daftar ini adalah perusahaan-perusahaan yang tidak berkaitan dengan Google. Bahkan tercantum nama CV Daun Jati yang bergerak di bidang konsultan perpustakaan dan arsip dan beralamat di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Sama halnya dengan WhatsApp. Ada sejumlah nama PSE yang mencantumkan nama WhatsApp, namun kebanyakan adalah WhatsApp bisnis milik sejumlah bank.